Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Polemik lukisan. Ya, kali ini Pak Jokowi lagi yang kena. Ya, sungguh aneh memang. Tapi yang gua tahu ya, yang namanya seniman itu harus jujur. Coba langsung aja bilang itu gambar Pak Jokowi, apa susahnya? Lah, memang kalau kita lihat itu mirip. Orang-orang bilang mirip. Kalau kata gua, suruh jujur aja senimannya. Pasti itu yang dimaksud adalah Jokowi, Raja Jawa. Dan kita tahu semua Raja Jawa itu dikenal pada saat Bahlil mengucapkannya. Dan itu memang sungguh berbeda ya. Apa yang dimaksudkan seniman tersebut dengan apa yang dirasakan masyarakat banyak di Republik ini. Bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu ya sangat banyak bermanfaat, terutama dalam bidang infrastruktur, bantuan-bantuan yang memudahkan atau meringankan sedikit, walaupun sedikit, masyarakat di Indonesia ini. Wajar apabila kalau banyak masyarakat Republik ini senang dengan Pak Jokowi. Dan hanya sebagian kecil yang berteriak-berteriak tidak suka, terutama dalam hal yang katanya demokrasi. Demokrasi pun sudah dilaksanakan, pilkada, pilpres sudah dijalani. Masing-masing sudah menentukan haknya. Tapi itu semua tergantung rakyat yang memilih. Politisi dan yang lainnya itu hanya tinggal mensiasati bagaimana mendapatkan hati masyarakat. Ya, ini ada dari warganet ya, Bapak, yang mencoba memberikan pandangannya terkait polemik masalah lukisan ini. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Seniman Yos Suprapto mendadak viral. Hal itu karena rencana pameran lukisan karya dirinya di Galeri Nasional mendadak dibatalkan. Menurutnya, dalam konferensi pers yang bisa kita saksikan, ia merasa bahwa ada intervensi kekuasaan melalui Kementerian Kebudayaan yang dikomandani oleh Fadlizon, bahwa Fadlizon memiliki sikap yang arogan terkait dengan batalnya pameran lukisan tersebut. Namun, Fadlizon sebagai wakil pemerintah telah menanggapi bahwa pembatalan itu murni keputusan Dewan Kurator karena merasa bahwa ada tema yang tidak masuk ketika lukisan-lukisan karya Yos Suprapto dipamerkan di Galeri Nasional. Salah satu lukisan yang kontroversial itu adalah lukisan bertema Raja Jawa. Siapakah Raja Jawa yang dimaksudkan? Apakah itu menunjuk sebagai serangan terhadap Jokowi? Ataukah Raja Jawa yang dimaksud itu adalah Prabowo yang kebetulan adalah sama-sama orang Jawa? Bagaimana tafsir filsafat memberikan penjelasan tentang hal ini? Teman-teman, terlepas dari polemik ini, ada kaitan dengan intervensi pemerintah yang berlebihan terhadap upaya-upaya anak bangsa mengungkapkan ekspresinya dalam membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di tanah air kita. Namun poin penting dalam konteks percakapan kita ketika kita hendak memberikan analisis secara filsafat adalah ketika seorang Yos Suprapto dalam konferensi persnya memberi klarifikasi pembatalan rencana pameran seni lukis karyanya di Galeri Nasional.
Ia mengatakan bahwa pameran itu dan suguhan beberapa karya lukisnya adalah bentuk dari tafsirnya yang memberikan penjelasan tentang realitas objektif dari kondisi sosial, politik, kebudayaan, dari dinamika yang sedang berlangsung dalam kehidupan di tanah air kita. Ketika ia mengatakan bahwa lukisan yang ia pamerkan itu adalah ungkapan dari realitas objektif yang ada dalam kehidupan bangsa kita, maka disinilah titik penting kita untuk masuk dan memberikan tafsir secara filosofis pada ungkapan objektif yang dikatakan oleh seorang Jos Suprapto. Teman-teman, ada seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche. Ia banyak menggagas pikiran-pikiran yang kontroversial. Tetapi ada satu pemikiran seorang Nietzsche yang relevan dalam percakapan kita kali ini. Menurut Nietzsche, tidak ada yang namanya objektivitas. Karena semua yang objektif adalah itu juga subjektif. Pandangan Nietzsche ini sebetulnya dikonstruksi dari pandangannya tentang apa yang disebut dengan realitas. Ia juga meragukan apakah ada realitas yang sebenarnya. Karena menurut Nietzsche, yang disebut realitas itu juga adalah hasil penilaian seorang subjek. Ketika yang ada adalah penilaian, maka sebetulnya realitas yang diketahui, yang dipikirkan, yang diberi penilaian dan ditafsirkan oleh seorang subjek itu adalah penilaian dari sebuah penilaian. Jadi tidak ada yang disebut realitas. Yang ada adalah penilaian dari seorang subjek terhadap sesuatu yang ia amati, yang ia lihat, dan ia rasakan. Dalam konteks itulah teman-teman, catatan kritis kita bisa berikan pada statement atau pernyataan seorang Jos Suprapto yang ia merasa lukisannya itu adalah ekspresi realitas objektif. Saya justru ingin membalik pandangan Jos Suprapto dengan mengatakan bahwa tidak ada ekspresi yang diungkapkan sebagai penilaian yang objektif. Karena apa yang dia sebut sebagai objektif itu sesungguhnya adalah subjektivitas seorang Jos Suprapto. Dalam konteks inilah teman-teman, ekspresi lukisan Raja Jawa yang kemudian menjadi kontroversi dan polemik di seputar batalnya pameran seni lukis di Galeri Nasional ini adalah sebuah bagian dari perbedaan dalam rangka penafsiran terhadap sesuatu yang diamati, sesuatu yang dilihat, yang ditafsir karena dirasakan oleh seorang Jos Suprapto. Saya ingin katakan bahwa Raja Jawa itu adalah pandangan subjektif seorang Jos Suprapto. Karena dia subjektif, maka tafsir yang bisa diberikan oleh Jos Suprapto, kendati pun ia mengatakan bahwa lukisan itu tidak menyerang siapapun atau tidak punya nuansa sara sedikit pun, dan dia tidak sedang memberikan penilaian terhadap seseorang, tetapi tidak bisa ditutupi kenyataan bahwa Raja Jawa dalam tema lukisan yang diangkat dan rencana dipamerkannya itu syarat dengan penilaian subjektif terkait dengan siapa yang dimaksud dalam ekspresi lukisannya tentang Raja Jawa. Saya punya intuisi secara filosofis bahwa Jos Suprapto membuat semacam narasi untuk menutupi kepentingan dirinya. Dan kepentingan dari apa yang kita mengerti dalam rangka berhermeneutik atau berfilsafat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tutupi. Setiap kita sesungguhnya penuh dengan kepentingan, syarat dengan kepentingan.
Dan kalaupun Dewan Kurator memberi penilaian dan pada akhirnya membatalkan pameran itu dan sasarannya diarahkan pada lukisan Yos Suprapto, maka saya ingin katakan seorang Yos Suprapto dalam penilaian, sekali lagi ini terkait dengan tafsir, di mata Dewan Kurator, seorang Yos Suprapto syarat dengan kepentingan. Karena apa? Karena Raja Jawa yang dimaksud oleh seorang Yos Suprapto itu adalah sebuah lukisan tentang bagaimana ia menilai rezim pemerintahan tertentu, dan penilaian kita pasti akan diarahkan pada rezim pemerintahan Jokowi yang di mata seorang Yos Suprapto adalah pemerintahan yang bermasalah. Itulah yang kemudian dinilai dalam narasi seorang Fadlizon bahwa lukisan Yos Suprapto adalah lukisan yang syarat dengan nilai-nilai politik yang membahayakan keamanan. Apakah penilaian itu salah atau keliru? Mengingat bahwa tidak ada yang objektif 100%, yang ada adalah subjektivitas. Dan tidak ada sebuah pernyataan yang bebas kepentingan. Dalam konteks ini, seorang Yos Suprapto pun tidak bebas kepentingan. Dalam konteks lukisan kontroversial dan menimbulkan polemik tentang Raja Jawa, saya setuju bahwa pada akhirnya rencana pameran lukisan yang di dalamnya ada tema Raja Jawa itu untuk sementara dibatalkan, untuk memberi klarifikasi kepada publik luas bahwa jangan sampai kita menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu untuk menggapai sebuah kepentingan-kepentingan politik yang justru memperkeruh suasana kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita. Ya, begitulah tadi apa kata Bapak Simon John ya, seorang warganet. Gue nyebutnya warganet, tapi warganet ini bernama di channelnya itu Bapak Simon John. Beliau pandangannya bagus dan menurut gue juga sama lah sama di otak dan pikiran gue. Pada dasarnya ketika kita membuat seni sesuatu hal ya yang menurut gue, kita buat sesuatu seni, kita lontarkan ke publik, dan menurut gua publik juga punya pandangan masing-masing, iya nggak, terkait apa yang diperlihatkan ke publik, dan publik juga bisa menilai, oh ini toh, oh ini toh, ini toh, dan begitulah seorang seniman juga punya dia idealis sendiri atau pikiran sendiri, imajinasi sendiri. Walaupun Pak Yos bilang mungkin itu tidak untuk uh, mendelegitimasi Pak Jokowi, pemerintah Pak Jokowi yang dianggapnya kurang bagus atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi gambar itu kan memberikan pandangan kepada masyarakat. Oh ini, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Ya begitulah. Jadi menurut gua hal yang wajar kalau pro dan kontra itu. Tapi bagi gua, misalkan para yang suka, cinta, atau senang lah sama Pak Jokowi karena kerja-kerjanya selama menjadi Presiden Republik ini, ya itu menurut gua sih kurang pas ya. Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini kepada masyarakat itu untuk sudah luar biasa. Untuk kemajuan masa depan juga Pak Jokowi sudah punya mimpi dan ditanamkanlah sedikit-sedikit itu masalah infrastruktur dan lain-lain lah ya, yang membuat kita, yang menurut Pak Jokowi ini mungkin awal dasar kita untuk maju ke depan lebih baik begitu ya. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah menyerang salah satu pihak atau apapun ya, beliau menghargai, apalagi seorang seniman. Selama gue mengikuti Pak Jokowi, beliau sangat suka seni dan menghargai para seniman apapun jenis jenis seniman itu ya, pelaku seni itu ya, tadi ya siapapun ya. Nah, Bapak Simon John mantap bisa menjelaskannya secara, dan menurut gue juga seorang seni itu harus jujur lah
Pasti dia tahu apa yang diimajinasikan. Coba kalau ditanya aja langsung sama Pak Yos itu, gambar siapa ini yang dimaksud, pasti. Dan biasanya harus jujur, nggak bisa. Apa sih gitu, nah lu ungkapin aja Jokowi begini 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 begini, begini. Udah gitu kan. Sebenarnya gitu aja. Tapi kan penjelasannya bahwasannya itu bukan uh, temanya ya, temanya nggak pas kalau kata kubu pemerintah mah ya. Kita nggak tahu. Tapi ketika ada event dan temanya nggak pas, ya bisa jadi disingkirkan dulu gitu. Menurut gua, karena nggak sesuai dengan tema. Ya, ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat sekalian? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.